Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebabkan kesabaran yang dahulu pernah kalian lakukan, fani'ma uqbadar, maka akhirat adalah sebaik-baiknya, senikmat-nikmatnya tempat kembali. Ini dilakukan Rasul. Kalau kita Imam Al-Barzanji dalam kitabnya beliau, ini disebutkan bahwa Rasul ini selalu berkunjung fi ra'si kulli haulin, di penghujung tahun, di setiap setahun sekali Rasul selalu berkunjung ke makam syuhada Uhud. Di sini para ulama kita mengambil kesimpulan mafhum muwafaqah dari perbuatan beliau ini, berarti Rasul setahun sekali datang ziarah, berkunjung ke para syuhada Uhud. Ini dinamakan dengan haul. Perbuatan mulia ini selepas Rasul meninggal diikuti, ditiru oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan setelah Sayyidina Abu Bakar pun terus dilanjutkan kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, sampai kepada Sayyidina Utsman. Bahkan pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib diadakan sebuah acara manaqib Panglima Syuhada Uhud, Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ini Pak, jadi kalau ditanya haul ini dari mana, siapa yang ngajarin? Nabi yang ngajarin, Nabi yang udah nyontohin. Kalau emang peringatan haul ini gak penting, kagak bakalnya Nabi setiap setahun sekali datang berkunjung ke makam para syuhada. Beliau ingin mengenang, beliau ingin mendoakan, beliau ingin berziarah ke makam syuhada Uhud. Karena dengan mengunjungi mereka, maka kita akan merasa lebih dekat kepada akhirat. Maka para ulama menyebutkan dalam hal haul ini ada 3 hal yang tak lepas dari peringatan acara haul. Yang pertama adalah qiraatul Quran. Yang namanya peringatan haul tidak lepas dari pembacaan Al-Quran. Tadi kita baca Yasin ya? Bukan kita sih, saya menolak datangnya tadi ya. Tadi Bapak baca Yasin ya? Yasin ya. Masya Allah. Yasin Quran bukan? Berarti rukun haul yang pertama tercapai. Dibacakan Al-Quran pada majlis haul ini. Mengapa penting? Nabi juga yang nyuruh iqra'u yasin ala mautakum. Iqra'u yasin ala mautakum. Rawahu at-Tabrani wa Tirmidzi wa shahhahu. Nabi bersabda, bacalah Yasin oleh kalian ala mautakum, terhadap orang yang meninggal di antara kalian. Para penafsir hadis mengihtimalkan makna yang meninggal di antara kalian ini menjadi 2 macam. Ada dua yang dimaksud mautakum di sini. Para ulama hadis bilang mautakum di sini orang yang menjelang sakaratul maut di antara kalian. Jadi orang yang mau menghadapi kematian disunahin bacain Yasin. Atau mautakum di sini orang yang sudah mengalami kematian. Artinya orang yang sudah meninggal dunia bacain Yasin. Jadi baik orang yang lagi sakaratul maut maupun yang sudah meninggal dunia sama-sama disunahkan untuk dibacakan surah Yasin. Begitu Nabi yang nyuruh. Yasin udah dibaca berulang-ulang. Ini yang sekarat masih aja lama berhari-hari kesiksa. Maka dalam kitab Irsyadul Ibad, Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani Asy-Syafi'i beliau menyebutkan, jikalau ada orang sakaratul mautnya susah, maka bacakanlah surat Ar-Ra'd. Surat apa Pak? Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ya. Bacain surat Ar-Ra'd lalu disiwaki. Ambil kayu siwak, disiwakin itu. Karena fadilah dari kayu siwak itu mempermudah keluarnya ruh. Ya, mempermudah sakaratul maut.
Tapi baik juga jangan dalam-dalam. Mentang-mentang cepat mati dicolok ke dalam. Baik. Ya, siwakin. Sambil dengan keberkahan surat Ar-Ra'd, kalau emang yang terbaik ini adalah dicabut nyawanya biar dimudahin, kalau yang terbaik adalah kesembuhan biar cepat disembuhin. Itu maknanya. Ini dalilnya ada di kitab Irsyadul Ibad, buah karya Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani Asy-Syafi'i, pengarang kitab Fathul Mu'in. Nah, jadi baca Quran ini adalah rangkaian yang kudu ada dalam acara haul. Bahkan dalam hadis lain disebutkan man qara'al Qur'ana tsumma da'a ammana ala du'aihi arba'atu alafi malakin, rawahu ad-Dailami. Barang siapa yang membaca Al-Quran lalu ia berdoa meminta kepada Allah, maka doanya diaminkan oleh 4.000 malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main doa yang barusan tadi. Ya, angkat tangan kita amin. Walaupun aminnya setengah ngantuk, ayo amin aja. Kenapa? Karena doa yang diaminkan secara berjamaah, apalagi sebelumnya dibacakan Al-Quran, turut diaminkan oleh 4.000 malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami meyakini insya Allah nenek Penih binti Sa'in saat ini sedang tersenyum di alam kuburnya. Betapa tidak beliau mendapatkan kemuliaan yang begitu besar malam hari ini yang ngaminin banyak banget ini. Kurang lebih ada 1.000 orang ini. Ya. Sama sendal-sendal dihitung. Nah ini, jadi pertama baca Quran. Yang kedua az-ziyarah, ziyaratul kubur. Yang namanya orang bikin haul nggak lepas dari ziarah. Karena praktek haulnya Nabi dengan cara berkunjung berziarah ke makam syuhada Uhud. Maka kagak disebut haul kalau kagak menziarahi orang yang dihauli. Kalau kita hadir ke haul-haul ulama, haul Solo, haul Tanggul, ya haul-haul gede itu, ini nggak afdol kalau kagak ziarah kepada sahibul haul. Nah makanya ketika kita bikin haul orang tua kita, jangan lupa makamnya diziarahi. Ya, makamnya diziarahi. Emang kenapa kudu ziarah? Faktanya dulu, ini tetangga sebelah nih. Tetangga sebelah maksud bukan yang situ banyak. Orang-orang di sebelah kita mereka paling anti sama ziarah, betul. Dia pada anti sama ziarah karena terperangkap dalam pemahaman hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Sabda Nabi, dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Dulu di masa awal-awal Islam, betul ada dalil sahih yang menyebutkan Nabi melarang ziarah kubur. Apa alasannya? Karena pondasi tauhid di masa awal Islam belum kokoh. Nabi lagi membasmi penyembahan berhala. Nabi khawatir kalau ziarah kubur disyariatkan, bukannya ziarah malah minta ke kuburan. Itu Nabi khawatirin. Kenapa? Masih merubah tatanan pondasi tauhid dari penyembah berhala kepada penyembah Allah. Makanya ziarah kubur ditiadakan dulu, nggak boleh. Lalu dimansuh oleh Nabi keterangan itu, fazuruha, maka sekarang berziarahlah kalian. Tuh, ongkoh dulu, ongkoh bayar. Bahasa orang kerangan ongkoh nih. Ongkoh dulunya Nabi pernah ngelarang, tapi kemudian beliau menyuruh. Kenapa? Beliau yang bilang fa innaha tuzakkirukumul akhirah. Karena bahwasanya yang namanya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Tuh. Jadi yang sering ziarah kubur ingat sama akhirat, artinya ingat sama mati. Pas lihat nisan kubur, ya Allah, ada nama bapak kita, ya nama mamang kita, nama engkong kita, ya Allah, nggak lama lagi entah kapan nama kita yang ada di situ. Kan begitu tuh. Kalau orang ziarah kubur ingat sama mati. Kalau orang ingat sama mati ingat
sama persiapannya menghadapi kematian. Kan begitu ya? Pasti. Maka ziarah kubur ini penting sekali. Nabi sebut bahwa ziarah kubur itu bakal ingetin kita sama akhirat. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang mengalami kesulitan, man yajid usratan fil umur, barang siapa yang mengalami kesulitan dalam perkara, fasta'inu min ahlil kubur, maka mintalah solusi dengan datang ke ahli kubur. Nah, baik-baik ini hadis jangan dipahamin salah kaprah nih ya. Ya. Jadi barang sabda Nabi ini, barang siapa yang mengalami kesulitan dalam perkara, maka minta tolonglah kepada Allah. Minnya lil asbabiyah kata ulama hadis. Bukan min lil lil ghayah, bukan min untuk tujuan, tapi lil asbab. Jadi barang siapa yang menemukan permasalahan dan ingin mendapatkan solusi, maka minta tolonglah kepada Allah dengan sabab datang ziarah ke kubur orang-orang soleh. Nah, orang soleh, makam keramat yang paling utama yang kudu kita kunjungin adalah makam ibu dan bapak kita sendiri. Makam ibu dan bapak. Jangan ziarah udah kemana-mana, tapi padang ilalang di makam emak kita sampai sedengkul. Ziarah udah jauh banget, makam emak bapaknya hampir hilang dimakan rumput. Dijual kuburannya. Iya. Ziarah aulia penting, litabaruk, ngalap berkah sama keberkahan karomahnya para wali. Tapi jangan lupa keramat kita, keramat yang menjadi asbab kita masuk surga, bahkan surga ada di bawah telapak kakinya, ada pada ibu dan bapak kita. Jangan lupa nyari surga kebangetan jauh, surga di rumah sendiri disia-sia. Kan ada hadis jelas tuh ya, al jannatu tahta aqdamil ummah. Surga itu di bawah kaki para ibu. Saya mau nanya, kenapa Nabi pakai kinayah, pakai ilustrasi surga itu adanya di bawah telapak kaki? Kenapa bukan telapak tangan? Kenapa bukan di ubun-ubunnya kita? Kenapa surga adanya di telapak kakinya kita? Kenapa kaki yang Nabi sebut? Dalam kitab Jami'us Shaghir Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, beliau menafsirkan hadis ini, mengapa Rasul mengilustrasikan surga itu adanya di telapak kaki ibu kita, karena ini mengandung faidah agar seorang anak memposisikan dirinya sebagai sendal buat ibunya. Ya, kan kaki ya, kaki paling bawah ya. Yang di bawah kaki apa? Sendal. Ya, sendal. Kenapa anak jadi sendal? Secakep apa kok sendal? Ada sendal harganya 2 juta. Ini peci saya 20.000 nih, beli di Condet. Peci saya 20.000 nih di Condet nih. Ya, ada sendal 2 juta. Apa karena mahalan sendal yang 2 juta kita balik dah? Sendal kita pakai di kepala, peci 20.000 pakai di, bisa begitu? Bisa orang sedeng. Walaupun semahal apapun sandal, posisinya di bawah, diinjek peci biar murah 20.000 di kepala. Anak walaupun jabatannya tinggi, hartanya banyak, ilmunya nyundul langit, di depan orang tuanya kudu mendek. Pangkatnya copotin, ilmunya taruh, suaranya rendahin. Kalau di depan emak sama bapaknya, meskipun emak bapaknya kagak lulus SD, walaupun dia S-nya udah nyampe S7, kalau nyampe apa tuh? Tapi kalau di depan emak bapaknya yang kagak lulus SD, lepasin tuh S7. Nggak ada ceritanya. Sendal adanya di bawah kaki.
Maka ketika Nabi bilang sandal surga adanya di bawah telapak kaki ibu, maka anak kudu jadi sandal buat orang tuanya. Jangan ngelebihin kaki orang tuanya. Jangan jadi anak nyusahin mulut orang tua. Ya, bikin malu orang tua ada kelakuan. Jangan. Walaupun orang tua kita serba susah, serba kagak ada, jangan dihina. Saya temukan riwayat tentang Nabi Musa. Nabi Musa gelarnya Kalimullah, bisa bercakap-cakap dengan Allah. Suatu saat munajat kepada Allah, Nabi Musa bilang begini, ya ilahi arini jalisi fil jannah. Ya Allah, tolong tunjukin siapa teman ngopi saya di surga nanti. Luar biasanya. Nabi Musa ini mintanya tanggung-tanggung, tolong tunjukin ya Allah siapa teman nongkrong saya di surga nanti. Allah Subhanahu wa taala ngasih isyarat bahwa teman duduknya Nabi Musa di surga, teman dekatnya Nabi Musa di surga, pemuda di kampung Ano, alamatnya Ano. Singkat cerita aja dah. Nabi Musa penasaran pengen tahu sosok rupa pemuda yang jadi teman duduknya di surga nanti. Singkat cerita sampai Nabi di perkampungan fulan. Dengan ciri-ciri yang Allah sebutkan, Nabi Musa pun menemukan rumahnya. Dan qadarullah, pemuda yang dimaksud Allah ini lagi ada di depan rumah. Di depan rumah, cuman kagetnya Nabi Musa, bukan main kaget Nabi Musa. Ini pemuda yang disebut sebagai teman duduknya di surga lagi mandiin babi. Lagi mandiin Nabi Musa mulai bertanya-tanya, ilok ini orangnya, ilok yang ini orang, masa teman gua di surga lagi mandiin babi, habis dimandiin, dielapin, habis dielap, yang bikin merinding Nabi Musa itu babi dicium dua-duanya, habis dicium tuh babi dimasukin ke dalam kamar, ditaruh di atas kasur, dimina boboin itu babi. Nabi Musa geleng-geleng kepala, wah salah alamat nih kayaknya. Kagak mungkin temen gua model begini di surga. Akhirnya Nabi Musa datang, karena Nabi Musa ini terkenal memiliki lisan yang tegas, tanpa to the point. Beliau kenalkan dirinya, beliau berkata, aku ini Musa, aku mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya engkau ini adalah sahabat teman baikku nanti di surga. Tapi aku ingin bertanya kepadamu, agamamu apa wahai pemuda? Mengapa kau memperlakukan babi semulia itu? Maka pemuda itu terduduk menangis. Beliau berkata, ya Nabi Allah, maafin saya. Saya memperlakukan babi itu dengan sangat mulia, karena dulunya 2 ekor babi yang saya mandiin barusan sebenarnya adalah ibu dan bapak saya. Ibu bapak saya telah bermaksiat yang begitu besar. Allah murka lalu mengutuk mereka menjadi 2 ekor babi. Zaman dulu bapak kalau maksiat sering jadi babi. Ada yang jadi monyet. Kalau zaman sekarang model begitu pak, banyakan orang banyakan babi. Babi, banyakan babi. Potong nggak daging kambing. Itu begitu tuh pak. Emang syariat agama paling ringan pak. Itu masya Allah luar biasanya. Dalam kitab Khosois Umatil Muhammadiyah buah karya Al-Muhaddis Al-Imam Abu Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, gurunya Habib Hamid bin Abdullah Al-Kab, itu disebutin bahwa syariat umat ini memang sangat luar biasa. Dulu pak, umat dulu mah kalau mau tobat, kalau dia berbuat dosanya dosa mata, maka syarat diterima tobatnya matanya kudu dicongkel. Kalau yang buat dosa tangannya, maka syarat diterima tobatnya potong tangannya. Kalau kupingnya yang berbuat maksiat, maka potong kupingnya. Nah kalau itu diterapkan zaman sekarang,
Kita banyak orang yang gak ada kupingnya ya. Sama itu. Zaman dulu tuh. Belum lagi zaman Nabi Musa, kalau ada orang maksiat, misalkan nih malamnya maksiat, maka esok paginya maksiatnya ditulis di pintu rumahnya oleh malaikat. Langsung nongol tulisan. Ini yang punya rumah baru nyolong ayam semalam. Ada tulisannya. Maksiat mereka langsung tertulis di depan pintunya. Itu umat dahulu. Tapi umat Nabi Muhammad lihat sekarang. Aibnya ditutup sama Allah. Aibnya ditutup kayak kita sekarang ini. Aib kita ditutup sama Allah ini. Jadi tetap rasa sayang, rasa hormat tetap ada. Zaman dulu Pak, aib nggak ditutup sama Allah, bahkan ditulis di depan pintunya. Jadi jangan coba-coba maksiat dulu. Kalau maksiat malam, paginya di pintu ada tulisan. Maksiatnya siang, malam di pintu ada tulisan. Itu jangan dulu. Nah, ini pemuda, orang tuanya dikutuk sama Allah jadi babi. Apa tuh kata pemuda? Ya Nabi Allah, meskipun bapak ibu saya pelaku maksiat, Allah murka kepadanya, tapi itu urusan emak sama bapak saya. Tapi kalau saya sebagai anak, nggak akan pernah berkurang sedikit pun rasa sayang saya. Nggak akan berkurang sedikit pun bakti saya, meskipun orang tua saya tukang maksiat, dikutuk jadi babi. Maka mulai dari orang tua saya menjadi babi, saya tidak pernah berdoa kepada Allah, nggak pernah minta apapun kepada Allah kecuali minta diampuni dosa ibu bapak dan saya. Tapi sampai gini hari ibu bapak saya belum diampuni kesalahannya, masih jadi babi dua-duanya. Dari sini Nabi Musa paham kenapa nih pemuda jadi temannya di surga. Belum pernah Nabi Musa melihat ada sosok pemuda yang begitu berbakti sama orang tua yang jelas-jelas hina udah. Jadi babi Pak. Ini kadang-kadang anak zaman sekarang buru-buru anak orang tuanya babi. Bapaknya tukang cendol. Pulang sekolah sama temennya, bapaknya lewat bawa gerobak cendol. Lah pura-pura nggak kenal. Bapaknya ojek online. Kagak diaku. Tuh, anak zaman sekarang ini pemuda, orang tuanya udah dikutuk jadi babi, tetap sayang sama orang tuanya. Nah, turun malaikat Jibril bawa wahyu, wahai Musa, kini kau telah sadar, kini kau telah tahu kenapa pemuda ini menjadi sahabatmu di surga. Maka Musa, dengan berkah kesolehan anak ini, Allah Ta'ala memaafkan kesalahan ibu bapaknya, lalu berubah kembali menjadi manusia. Alhamdulillah. Ini kisah masyhur Pak di kitab-kitab ulama. Ya, lihat, bukan nabi, bukan ulama, cuma anak yang taat sama orang tuanya. Bisa satu level, bisa satu kedudukan dengan Nabi Ulul Azmi, Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kepengen punya derajat seperti derajatnya para nabi, bakti sama orang tua. Jadilah Uwais Al-Qarni. Semisal Uwais Al-Qarni. Hidup di zaman Nabi, nggak pernah ketemu Nabi, tapi Nabi kata kepada Abu Bakar dan Umar, wahai Abu Bakar, wahai Umar, kalau ketemu Uwais dari kampung Koron, minta doa sama dia, karena doanya mustajab. Selevel Abu Bakar, selevel Umar bin Khattab, sahabat termulia, nggak ada tandingnya, tapi disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Kenapa? Karena Uwais bakti sama emaknya yang buta dan lumpuh. Sahabat selevel Abu Bakar, Umar bin Khattab disuruh minta doa sama Uwais Al-Qarni. Nah, maka jadi anak soleh potensinya besar untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Kalau kita pengen jadi ulama, kudu pinter ilmunya, betul Pak? Kalau kita pengen jadi ahli ibadah kayak Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah, sholat sunnahnya 500 rakaat sehari. Wow, kita buru-buru terawih 23 aja, masih milih-milih imam. Yang cepetan, ayo ikut. Itu baru ahli ibadah lah, jauh momen-momen kayak kita. Maka kalau dari segi ilmu kita tak tercapai, dari segi ibadah kita pas-pasan,
maka saya yakin siapapun di antara kita ini berpotensi menjadi anak yang taat dan soleh pada orang tuanya. Makanya ini saya berharap paman-paman saya ya, yang telah melaksanakan acara haul ini mudah-mudahan tergolong anak-anak yang soleh dan soleh. Masih ingat sama orang tuanya dibikinin acara haul, orang tuanya meskipun udah bertahun-tahun meninggal. Jadi maksudnya begitu Pak. Jadi kenapa kita kudu mendingin orang tua kita? Karena surga yang paling dekat yang di depan mata kita itu orang tua kita. Jangan sia-siain. Yang beruntung dah yang masih punya orang tua lengkap. Ya, kalau kayak saya tinggal sebelah di orang tua saya. Beruntung dah. Beruntung banget yang masih punya orang tua. Kenapa? Karena potensi pintu surga kita terbuka dengan lebar. Awas, surga di bawah telapak kaki ibu, maka jangan jadilah anak sebagai sendal bagi ibu kita. Jangan ngelebihin, jangan culangung kalau kata orang Belanda mah kepada orang tua kita. Jangan sombong sama orang tua kita. Nah ini, jadi bicara masalah ziarah seperti itu. Ya kalau ngomongin masalah ziarah panjang, bahkan Nabi Muhammad saja ketika beliau Isra Mi'raj beliau diajak ziarah. Ini mumpung malam 27 nih ya. Kalau versi Ru'yatul Hilal malam 27-nya sekarang nih. Kalau versi Hisab malam 27-nya semalam. Ya dua-duanya kita terima pendapat ini Pak ya. Ini Rasul sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, beliau sempat ziarah dulu ke 3 tempat. Tempat yang pertama beliau ziarahin namanya Thaibah. Maka kata Jibril, inzil fasalli. Wahai Muhammad, turunlah dan sholatlah di situ. Beres sholat Nabi nanya, ya Jibril, apa itu tempat? Kata Jibril, itu namanya Thaibah. Nanti engkau akan hijrah ke sana. Thaibah. Namanya itu Thaibah. Nanti akan dikenal dengan nama Madinah. Jalan lagi pakai buruk, nyampe lagi di tempat gunung, namanya Gunung Tursina. Nabi turun, sholat 2 rakaat di situ, sholat sunnah mutlak. Nabi nanya, wahai Jibril, itu apa? Ini tempat di mana saudaramu Musa alaihissalam mendapatkan wahyu kitab Taurat. Berhenti lagi Nabi Muhammad turun, sholat di sebuah tempat namanya Baitul Lahmi. Kalau di lisannya orang Suryani disebut Bethlehem. Bethlehem. Bahasa Arabnya Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa. Yang titik poin saya adalah mengapa Jibril mengajak Nabi ziarah dulu ke tempat-tempat mubarakah ini? Kenapa nggak langsung ke Masjidil Aqsa? Dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah Minal Isra wal Mi'raj Khairul Bariyah buah karya Sayyid Maliki, beliau katakan karena ini menunjukkan bahwasanya ziarah ke tempat-tempat berkah itu dianjurkan. Padahal bisa aja Nabi langsung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tapi berhenti dulu di Thaibah, Tursina, sama Bethlehem. Apa tujuannya? Ngajarin sama umat Nabi, kalau ada tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang berkah, tempat-tempat yang penuh karomah, datangi, singgahi, ibadah, minta sama Allah di situ. Ini jelas sedekah bukan Pak ya? Sedekah ini ada yang harta. Apa sih sedekah? Kalau dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang bernilai kebaikan itu sedekah. Sampai yumitul ada tariqi sedekah. Menyingkirkan hal-hal yang membahayakan dari tengah jalan itu termasuk sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kalau ketemu saudaramu dimanapun itu sedekah. Maka yang paling dibutuhkan mayit dan yang paling kerasa manfaatnya buat mayit setelah dia meninggal dunia adalah sedekah. Pakai harta kalau ada. Kalau kagak ada, maka sebagaimana disebutkan dalam hadis dalam kitab Nihayatul Zain buah karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani disebutin la ya'ti 'alal mayyit asyaddu minal lailatil ula ba'da mautihi. Tidak ada yang lebih berat buat mayit selain malam-malam pertama keberadaannya di dalam kubur. Berat itu. Kenapa? Menghadapi fitnatul kubur, yaitu pertanyaan munkar dan nakir. Ini berat banget. Malam penghuni baru, tadinya penghuni dunia, tadinya penghuni alam kubur.
Maka sabda Nabi, irhamu mautakum bis shadaqati wad du'a. Maka kasihanilah yang meninggal di antara kalian dengan sedekah dan doa. Kalau faman lam yajid, maka barang siapa yang nggak bisa menemukan harta untuk bersedekah, nggak punya duit buat bersedekah, boro-boro sedekah, makan juga susah misalkan, fal yusalli rakaatain, maka laksanakanlah sholat sunnah 2 rakaat. Saya mungkin pernah menyampaikan ini ya, tapi saya ulang kembali karena manfaatnya luar biasa. Kita mungkin sudah melaksanakan namanya sholat sunnah bil majid atau sholat sunnah hadiah. Sholat sunnah hadiah. Saya mau pengen tahu, ada yang pernah melaksanakan sholat sunnah hadiah barangkali? Belum ya Pak ya? Sebagai penutup perjumpaan kita, sebagaimana termaktub dalam kitab Syarah Sitin dan kitab Nihayatul Zain, Syekh Nawal Bantani menyebutkan bahwasanya siapa yang ingin bersedekah buat ibu bapaknya dengan pahala sholat, maka laksanakanlah sholat sunnah hadiah cukup 2 rakaat saja. Rakaat pertama setelah Fatihah membaca ayat kursi. Yang kedua membaca surat Al-Hakumut Takasur. Dan yang ketiga cukup baca surat Kulhu aja. Tapi diulang Kulhunya 11 kali. Berapa? 11. Rakaat pertama tuh Pak ya. Setelah Fatihah baca ayat kursi, lalu Al-Hakumut, lalu Kulhu 11. Rakaat yang kedua sama. Setelah Fatihah baca ayat kursi sekali, Al-Hakumut sekali, lalu Kulhu 11. Beres sholat angkat tangan, doa yang dianjurkan, doa isol. Gimana doanya? Dalam kitab I'anatul Talibin Syarah Fathul Mu'in disebutin itu doanya, Allahumma inni shallaitu hadhihi shalah wa anta ta'lamu ma urid fab'ats thawabaha ila qabri fulan bin fulan ya karim. Ya Allah. Itu doa sholat sunnah hadiah. Pakai bahasa kita aja dah. Ya Allah, saya telah melaksanakan sholat sunnah hadiah. Maka sampaikanlah pahalanya ke kuburnya. Sebutin. Satu sholat berlaku hanya untuk satu mayit aja. Jadi nggak bisa keroyokan Pak ya. Nggak bisa. Satu sholat buat satu mayit saja. Nah kalau selesai melaksanakan ini sabda Nabi, maka seketika itu Allah akan utus 1000 malaikat membawa 1000 cahaya dan 1000 hadiah ke kubur yang dimaksud. Bayangin, malaikatnya udah cahaya, bawa cahaya, udahnya dia cahaya, bawa cahaya dan bawa hadiah. Apa hadiahnya? Hadiah yang disenangi ahli kubur. Kira-kira kalau orang tua kita dikirimin 1000 malaikat dengan 1000 cahaya dan 1000 hadiah, seneng gak orang tua kita ini? Nah kalau pengen orang tua kita seneng, yang belum pernah ngerjain nih, minimal sekali pernah ngirimin buat bapak ibu kita. Laksanain. Ya laksanain itu apa? Kata ulama, jangan sampai seumur hidup sekali kagak pernah melaksanakan sunnah hadiah. Karena kata ulama, sunnah hadiah ini termasuk amalan yang menjadikan pengamalnya ini husnul khatimah. Karena Nabi bersabda, ini kan tadi buat mayitnya tuh ya, buat yang laksanain apa pahalanya? Maka sabda Nabi, la yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah. Nabi bersabda, orang tersebut tidak akan meninggal dunia sampai dia melihat kedudukannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum dia menutup mata untuk selamanya, Allah sudah tunjukin surganya ada di mana. Dapat duit juga. Tuh. Jadi orang yang gemar melaksanakan sholat sunnah hadiah, insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Nah ini sebagai oleh-oleh bawaan pulang Pak ya. Ya, kalau yang sempat, kalau yang bisa, ya, malam ini sebelum tidur laksanakan. Mungkin udah banyak sedekah ya dalam bentuk harta yang sudah kita kirimkan, tapi mungkin dalam bentuk sholat sunnah hadiah belum pernah kita kirimin buat ibu bapak kita, empong nenek kita, kirimin minimal sekali buat satu orang kita kirimin, buat yang paling kita cintai, orang tua kita, guru kita, siapa kek, yang penting pernah melaksanakan. Nah ini niatnya
ada sedikit ikhtilaf memang. Kalau Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari niatnya dimutlakkan saja kalau beliau. Niatnya usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Itu versi Hadratus Syekh. Tapi kalau Syekh Nawawi Al-Bantani bilang sebutin aja usolli sunnatal hadiyah rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatal hadiyah rakaataini lillahi ta'ala. 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah baca ayat kursi, Al-Hakumud, lalu Al-Ikhlas 11 kali. Rakaatnya kedua sama, beres sholat, doa dan ucapkan, ya Allah, saya telah melaksanakan sholat sunnah hadiah, maka kirimkanlah pahalanya ke kuburnya. Sebutin yang dimaksud, 1 orang saja. Nah, insya Allah. Demikian apa yang bisa menjadi mudah-mudahan menjadi siraman rohani pada acara haul pada malam hari ini. Semoga ada manfaat dan berkahnya untuk kita semua. Maafin karena sudah menyita banyak waktu hadirin sekalian. Mudah-mudahan waktu yang dihabiskan pada malam hari ini merupakan umur yang berkah buat kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.